Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaniami dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi Universitas Subang dengan nomor NVM E1A230420. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Chandra, S, SH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Untuk data isi, di bab pertama ada orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Di bab kedua ada memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Bab ketiga ada memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab keempat ada memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Bab kelima ada memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Bab keenam ada memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Bab ketujuh ada memahami tentang ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Selanjutnya, di sini ada orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Pengertian terhadap kewarganegaraan adalah, menurut Jamroni, kewarganegaraan diartikan sebagai pendidikan demokratis yang bertujuan untuk mempersiapkan warga negara berpikir kritis dan bertindak demokratis. Hal ini dilakukan melalui kegiatan yang dinanamkan kesadaran pada generasi baru bahwa demokrasi merupakan bentuk kehidupan sosial yang paling menjamin hak-hak warga negara. Tujuannya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Slide selanjutnya, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Landasan pendidikan kewarganegaraan yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, landasan yuridis. Yang keempat, Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan, PP No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kelima, landasan historis. Yang keenam, perjuangan kemerdekaan perkembangan bangsa. Yang ketujuh, landasan sosiologi. Yang kedelapan, kemajemukan masyarakat tentang globalisasi. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Poin pertama, proses berbangsa dan bernegara. Proses berbangsa dan bernegara merupakan sebuah perjalanan panjang yang dilalui oleh suatu bangsa untuk mencapai kemerdekaan, persatuan, dan kemajuan. Proses ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui berbagai tahapan dan perjuangan yang penuh dengan rintangan dan pengorbanan. Poin kedua, identitas nasional. Identitas nasional atau jati diri bangsa adalah identitas atau rasa memiliki seseorang terhadap suatu negara atau suatu bangsa. Ini adalah pengertian suatu bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh yang diwakili oleh tradisi, budaya, dan bahasa yang khas. Slide selanjutnya, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Secara etimologi, kata ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea yang berarti gagasan atau pemikiran, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang ide-ide. Ideologi Pancasila memiliki makna yang sangat penting dan mendalam bagi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pedoman identitas dan sumber kekuatan bagi Indonesia untuk mencapai cita-cita bersama. Pancasila sebagai ideologi, bangsa Indonesia memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan ideologi-ideologi lain di dunia. Pancasila mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan seperti kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, nilai tradisional dan kemajuan, keadilan sosial, dan hak milik pribadi. Slide selanjutnya, memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Istilah di sini adalah ketahanan nasional atau TAHNAS adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, atau gangguan dari dalam maupun luar negeri,
untuk melindungi identitas, integritas, kedaulatan, dan nilai-nilai luhur bangsa, serta mewujudkan tujuan nasional. Pengaruh ketahanan nasional memiliki pengaruh yang kompleks dan multidimensi terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Tahanas yang kuat dapat membawa banyak manfaat bagi bangsa dan negara, namun perlu diwaspadai potensi dampak negatifnya. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan tahanas secara seimbang dan berkelanjutan dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan proses yang terus berkelanjutan dan perlu diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan memperkuat integrasi nasional, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, tangguh, dan sejahtera. Di sini ada 3 isi buku tentang pendidikan kewarganegaraan. Buku yang pertama, buku ini berbicara dengan mengenai pendidikan kewarganegaraan. Membahas pertama, buku dibuka dengan bahasan mengenai orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan, kemudian disusul dengan bahasa tentang identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Di buku kedua, dibahas tentang negara, konstitusi dan warga negara, serta negara hukum. Hak asasi manusia dan demokrasi berikutnya di bagian akhir buku ini dibahas ihwal wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia serta ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Di buku terakhir, buku ini didapat dan dibaca oleh mahasiswa-mahasiswa dari segala perguruan tinggi. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi para audiens. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, saya ingin minta maaf karena kita menyadari bahwa sempurna hanya dimiliki oleh Tuhan. Cukup sekian dan terima kasih juga kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.